Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa pada subuh kita lanjut pembacaan beberapa hadis dari kitab Syama'ilnya Imam Tirmizi tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita sudah sampai di hadis yang ke-11 ya kemarin ya tentang ciri-ciri Rasulullah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-12 ya, diperhatiin ya. Di dalam suatu riwayat Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Jabir bin Abdullah ini salah seorang sahabat. Siapa dia dah? Hah? Hah? Ya sahabat. Iya. Yang ngasih makan pas perang Khandaq. Hah? Yang ngasih makan pas perang Khandaq. Yang ngasih makan pas perang Khandaq. Oh itu. Yang satu kambing sama itu bukan panglima di perang Uhud, panglima pemanah di perang Uhud. Hah? Bukan. Kebalik itu namanya. Hah? Kebalik namanya. Kalau di perang Uhud Jubair bin Abdullah bin Jubair. Oh iya, Abdullah bin Jubair. Ya betul. Rasulullah bersabda, kata beliau, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, kata Rasulullah. Jadi Allah sudah memperlihatkan para nabi kepada Rasulullah. Kapan Rasulullah diperlihatkan para nabi sama Allah? Perang Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj. Lalu kemudian apa kata Nabi? Kata Rasulullah, adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Tapi kan itu kan cuma ada 7 langit. Kan harus langit kan ada 25. Kenapa? Kan itu kan cuma ada 7 langit. Nabi kan ada 25. Ya berarti ketemunya cuma 7 orang. Bukan di langitnya, pas Bukan. di Masjidil Aqsanya. Kan waktu di Masjid Al-Aqsa juga ketemu. Kan ketika di Masjid Al-Aqsa kan dari Mekah ke Madinah tuh. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kan Rasulullah salat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang jadi makmumnya 124.000 para nabi dan rasul yang pernah diutus sama Allah. Nah, disitulah salah satu saat ketemu juga sama dengan ketika di langit itu. Atau orang sahabat yang masih di Al-Aqsanya lihat gak? Ya lihatlah, kan ketemu jadi makmum. Tapi kan Nah, itu keistimewaannya. Padahal para nabi dan rasul sebelum Rasulullah kan udah meninggal kan. Nah, kok bisa? Karena Allah yang mendatangkan. Itu lagi bukti bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Walaupun sudah mati, sudah meninggal, kalau Allah mau datengin, Allah mau hidupkan, bisa, mudah bagi Allah. Walaupun sesaat. Ya, pertanyaan dia pintar. Kok bisa? Iya, karena itulah bukti bahwa Allah yang maha menghidupkan. Ya, kalau Allah maha hidup apa? Al-Hayyu. Kalau sebutannya Osman, Haydirallah. Ya. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, kata Rasulullah. Adapun Nabi Musa bagaikan seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Jadi Nabi Musa itu mirip sama laki-laki dari suku Syanu'ah. Siapa suku Syanu'ah itu? Suku Syanu'ah itu adalah salah satu suku yang ada di Yaman.
Jadi mirip orang-orang Yaman Nabi Musa tuh. Artinya apa? Emang seperti apa orang Syanu'ah? Orang Syanu'ah itu dia nggak terlalu besar, tapi juga nggak kecil. Jadi apa? Tubuhnya tuh sedang, nggak tinggi, nggak pendek, nggak besar, nggak kecil, sedang dia. Itu Nabi Musa. Lalu kata Rasulullah, kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepada Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Tuh. Kok Isa bin Maryam bin kan ayah? Iya, kan Nabi Isa nggak punya ayah. Iya, terus gimana nih? Ya, karena dia nggak punya ayah, maka binnya dinisbatkan binnya itu di enggak dong, kan binti itu kalau anaknya perempuan. Iya nih, iya binti Arsal. Kalau Khalifah bin Arsal. Karena Nabi Isa laki-laki berarti bin. Cuma kan bin ke ayah, dia nggak punya ayah, maka binnya keibuin, jadinya bin Maryam. Ya. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Siapa Urwah bin Mas'ud? Urwah bin Mas'ud. Siapa dah? Hah? Iya, sahabat Rasul. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi namanya. Beliau baru masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah di Madinah. Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula, artinya apa? Nabi Isa tuh mirip sama Urwah bin Mas'ud. Tubuhnya, wajahnya. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Rasulullah. Ternyata orang yang mirip kepadanya, kepada Nabi Ibrahim adalah kawan kalian ini. Maksudnya apa? Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim itu mirip sama Rasulullah. Ya. Kulihat pula, kenapa Rasulullah mirip sama Nabi Ibrahim? Ayo. Hah? Nah, karena Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim, kakek moyangnya. Iya. Iya, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf, ya kan? Sampai terus bin Qusay bin Kilab, ya kan? Sampai kemudian bin Fihir sampai ke atas. Nah, di atasnya itu bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim, hah? Kan dia diperlihatkan, diketemuin. Kan orang-orang Arab keturunannya Nabi Ibrahim sebagian besar. Kan Nabi Ibrahim datang ke Mekah waktu itu masih kosong. Apa? Misalnya nenek moyangnya Nabi itu, Nabi Adam. Iya, atasnya Nabi Adam. Sampai Nabi Ibrahim, nanti bin Ibrahim, binnya lagi ke atas lagi sampai ke Idris, ke Nuh, Idris, ke Adam. Awalnya dari Adam. Cuma kan terjadi apa? Cabang. Nah, jadi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim itu masih satu jalur. Begitu sampai di Ibrahim, jadi ada dua jalurnya. Ishak dan Ismail. Ishak nanti Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Di Ismail Muhammad sallallahu. Jadi dua jalur setelah Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebutnya Aba al-Anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa? Karena para nabi di bawahnya sumbernya dari Ibrahim alaihissalam. Ishak, Ismail. Dari Ishak banyak nabi-nabi Bani Israel. Dari Ismail cuma satu Rasulullah. Makanya disebut Rasulullah itu Bani Ismail. Orang-orang Arab itu Bani Ismail. Sementara orang-orang Bani Israel itu ya Bani Israel. Berarti Bani Israel itu Nabi Adam. Iya sama. Bani Israel, Rasulullah kalau di ujungnya ke Nabi Adam, semua dari Nabi Adam. Nah,
Cuma berbedanya pas ketemunya di Nabi Ibrahim, ketemu yang pertamanya. Ayahnya yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, ke bawah. Nah, yang di bawah ini kan bapak pertamanya ketemu tuh di Ibrahim. Baru nanti dari Ibrahim ke atas, ke atasnya lagi sampai ke Nabi Adam. Lanjut ya. Kulihat pula Jibril alaihissalam. Rasulullah juga udah bertemu dengan Jibril kan, dengan wajahnya Jibril alaihissalam. Ternyata kata Rasulullah, orang yang pernah kulihat dan mirip kepada Jibril adalah Dihyah. Nah, Dihyah ini ya kan, salah seorang sahabat Nabi ya, yang dia baru ikut jihad itu setelah perang Badar. Jadi baru ikut jihad itu di perang Uhud. Dan dia ikut di Baitur Ridwan ya, yang janji setia di bawah pohon. Itu di tahun ke-6 Hijriah. Ketika nggak jadi umrah setelah perjanjian Hudaybiyah. Sebelum dong. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, tapi peristiwa sama di Hudaybiyah juga. Tuh, jadi nah di sini sudah mulai bicara tentang Rasulullah itu berarti kan ciri-cirinya banyak kemarin tuh. Ternyata yang kayak begitu juga ciri-cirinya adalah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mirip sama Rasul. Hadis yang ke-13, satu lagi aja ya. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Sa'id Al-Jurairi dikemukakan, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu an berkata. Abu Tufail ini adalah Amir bin Wasilah Al-Laisi Al-Kinai. Ia seorang sahabat Rasulullah yang dilahirkan bertepatan dengan tahun hijrahnya Rasulullah. Jadi dia lahirnya pas Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia merupakan salah seorang pendukung Ali bin Abi Thalib ya, pada perselisihan dengan Muawiyah. Siapa namanya tadi? Sa'id Al-Jurairi. Bukan. Abu Tufail radhiyallahu an. Apa kata Abu Tufail? Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi ini. Nah, artinya apa? Abu Tufail masih hidup ketika para sahabat sudah wafat. Sahabat semua ya. Iya. Makanya dia bilang sekarang, jadi pas dia ngomong ini, tak seorang pun yang pernah melihat Rasulullah masih hidup selain tak seorang pun yang pernah melihat Rasulullah masih hidup selain aku. Berarti apa? Yang pernah lihat Rasulullah kan para sahabat. Nah, nggak ada seorang pun yang masih hidup kecuali Abu Tufail. Udahlah. Ya sudah. Kan dia lahir pas Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah, terus selama di Madinah kan 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat, Abu Tufail umurnya baru 10 tahun. Sa'id Al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Kata Sa'id Al-Jurairi. Berarti Sa'id Al-Jurairi dari generasi tabi'in. Kenapa? Dia Tidak melihat Nabi. nggak melihat Nabi, dia generasi setelah para sahabat. Jadi kalau setelah sahabat tuh tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kalau sahabat ngelihat Rasul, kalau tabi'in nggak ngelihat Rasul. Rasul udah meninggal ketika mereka lahir. Lalu kata Abu Tufail, ditanya tentang sifat Rasulullah, kata Abu Tufail, warna kulitnya putih, tampan, dan berperawakan sedang. Putih, tampan. Tuh, Rasulullah ganteng nak. Ya, Rasulullah ganteng. Satu lagi nih, habis tanggung. Bab 1 habis, satu hadis lagi. Hadis ke-14. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dikemukakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini idza takallama ru'yakannu
ru'yakan nuri yakhruju min baini sanayah. Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Tuh. Gigi seri itu 4 gigi yang di depan, nak. Nah, ya. Gigi seri Rasulullah itu renggang. Artinya ada nggak rapet banget gitu. Kayak ada celahnya. Ya. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya. Jadi karena renggang, kayak ada celah. Nah, dari celahnya tuh kayak ada cahaya yang memancar. Tuh kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sepupu sekaligus keponakan Rasulullah SAW. Oh ya, tadi Abu Tufail itu wafat tahun 110 Hijriah. Oh, berarti panjang umurnya ya? Berarti umurnya 110. Oh iya. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Berarti pas dia wafat, sahabat Nabi udah pada meninggal. Iya, kan tadi dia yang paling terakhir. Sahabat udah meninggal semua, tinggal Abu Tufail yang belum meninggal. 110 tahun umurnya. Berarti di situ undangan doang sampai sini. Ya enggak, ada anaknya para sahabat. Kan tadi enggak, kan sahabat punya anak. Anak-anaknya yang enggak ketemu sama Rasulullah disebut tabi'in. Nah, si Abu Tufail kan sahabat, tapi karena dia sahabat masih muda, ketemu tuh sama tabi'in. Gitu. Ya. Udah itu aja insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 14 hadis ya tentang di bab 1 tentang bentuk tubuh Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Diingat ya nak ya, diingat. Jadi kita tahu, oh Rasulullah itu ntar kalau ditanya, iya kalau ditanya di sekolah. Kita tutup dengan alhamdulillah sifat dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.